sebelum saya mempersiapkan terlebih dahulu bahan untuk hari ini dikhotbahkan dan sama-sama kita akan belajar, beberapa hari sebelum saya mempersiapkan khotbah ini, saya coba lempar beberapa pertanyaan di sosmed saya. Tentu di IG, di WA Story, dan juga di Threads, karena hari ini ramai sekali orang bermain Threads, benar ya? Apalagi beberapa kasus yang viral beberapa hari ini. Saya coba lempar 1-2 pertanyaan untuk melihat kira-kira apa respon dari netizen atau warganet, atau mungkin teman-teman yang follow sosmed saya, untuk melihat respon mereka bagaimana sosial media, teknologi yang mereka pakai, mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk ketika berbicara tentang nilai-nilai kekristenan. Beberapa di antaranya memberikan jawaban yang cukup unik dan sangat terbuka. Misalnya, di WA Story, ada yang bilang begini, budaya bahwa kalau nggak pacaran itu nggak laku, tentu ini anak muda ya. Budaya dance TikTok, yang kalau kita nggak ngikuti, yang kalau kita nggak ikutan-ikutan, kita nggak update, ini bikin kita jadi FOMO dan seringkali nggak jadi diri sendiri. Di Threads, menurut saya yang paling mempengaruhi kehidupan saya adalah standar dunia, validasi, materi, gaya hidup, jadi pusat bukan Tuhan. Pelan-pelan bisa menggeser fokus hati kita. Di Instastory bilang relasi, sosial, liburan, dan ada banyak hal nilai-nilai tren yang seringkali memikat dan akhirnya membuat kita tuh menghabiskan banyak waktu di sosial media. Ternyata sosmed bukan cuma tempat informasi, tapi tempat di mana begitu banyak hal mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Termasuk tanpa sadar kita merasa kita baru menjadi Andrian yang oke dan keren kalau kita mengikuti apa yang hari ini semua orang pakai. Benar ya? Dan kita merasa sangat FOMO dan takut ketinggalan sesuatu, atau kita merasa perlu cari apa yang menjadi hidden gem yang disampaikan oleh konten kreator supaya kita merasa feel yang sama. Gue udah ikut, gue udah makan. Kira-kira begitu ya. Apalagi hari ini budaya-budaya di TikTok yang kalau kita mau jujurly juga di FYP saya muncul begitu banyak pesan-pesan di TikTok terkait dengan kehidupan kita hari ini. Misalnya contoh, umur 30 mestinya harus punya 1M. Jadi begitu banyak anak muda hari ini merasa kalau belum punya 1M di tabungan, merasa di umur 30 belum sukses. Atau mungkin kita jangan-jangan orang dewasa. Kalau mungkin belum punya rumah mungkin di PIK, atau mungkin di BSD Nafa Park ya, rumah mewah, rasanya belum hidup. Kalau mungkin belum punya mobil, tas, branded dengan harga sesuatu yang fantastik, rasanya gue belum deh. Kira-kira begitu kali ya, saya nggak pernah tahu bagaimana gejolak di hati kita. Kira-kira kalau sesuatu belum mencapai target tertentu, merasa ada yang kurang. Apalagi hari ini juga banyak orang kalau kita lihat di TikTok, menampilkan beragam POV. POV bagaimana menjadi suami yang baik. POV bagaimana punya uang yang banyak. POV itu artinya point of view dari pandangan kita. Nah hari ini juga sama. POV rahasia di umur 20 tapi sudah keliling dunia. Wah ini kan bukannya dicari oleh anak muda, oleh kita juga jangan-jangan. Kenapa? Karena jangan-jangan hidup kita sekedar hanya memenuhi bucket list yang terkadang bucket list itu kita dapatkan dari dunia digital. Jangan-jangan hari ini anak-anak muda yang belum married juga, jangan-jangan wedding dream-nya itu bisa jadi bukan dari firman Tuhan. Saya nggak pernah tahu. Tapi inilah kehidupan kita hari ini. Sosmed ternyata mempengaruhi mereka dan itu mereka sampaikan dengan sangat terbuka di pertanyaan yang saya utarakan di sosmed saya. Lebih daripada itu, bukan cuma sosmed, kita tahu hari ini berkembang ChatGPT. Dan ini mestinya menjadi sebuah peringatan yang keras kepada kita, termasuk kepada Bapak Ibu yang punya anak, remaja dan juga anak-anak sekolah minggu. Karena kenapa? Karena data menunjukkan bahwa begitu banyak anak lebih enak curhat ke AI daripada curhat ke orang tua. Karena mungkin orang tua jangan-jangan nggak ngerti, sudah menghakimi, atau dia merasa kalau chat di ChatGPT, tanya di AI, itu diterima. Itu nggak ditolak. Itu bikin dia merasa jadi aman dan jangan-jangan itu menjadi safe place-nya dia. Apalagi paling parah kalau anak-anak kita bergumul dengan gender identity. Dia mungkin bertanya, aku laki-laki, tapi sebenarnya aku perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Bagaimana dong, tolong dong ChatGPT bantu supaya aku bisa come out jadi itu ya. Kita kan pernah tahu apa yang anak-anak kita tulis kan. Dan satu data memprediksi bahwa di tahun 2027, 50% konten di internet itu akan dipengaruhi atau akan dibuat oleh AI. Dan kita nggak pernah tahu apa yang mendrive hidup kita termasuk anak-anak kita. Algoritma kah?
atau kebenaran. Untuk itu di paling awal ini saya mau bilang begini, sosial media dan teknologi itu bukan cuma sumber informasi, tapi ternyata itu sebuah kegerakan. Benar gak sih? Karena kalau bukan sebuah kegerakan yang menggerakkan kita untuk akhirnya ikut-ikutan dan buat kita jadi FOMO dan seringkali anxiety, nggak mungkin kalau itu cuma sekedar informasi. Amin? Tapi itu gerakan yang terkadang, dan kita mesti jujur di hadapan Tuhan, itu bikin kita jadi kecanduan. Dom scrolling. Nggak sadar udah scroll-scroll, udah jam 2 subuh. Bener ya? Nggak sadar lihat TikTok, udah kita menghabiskan waktu di situ. Apalagi kalau Bapak Ibu yang mungkin di jalan kena macet, naik KRL, naik busway. Saya senang kemana-mana pakai KRL. Tadi pagi saya dari BSD naik KRL sampai sini. Itu orang di KRL pasti killing time-nya handphone kan? Atau main Mobile Legend kalau anak-anak muda. Tapi kita mesti sadar, berhala itu kata Tim Keller, memang seolah-olah bikin kita merasa jadi dibutuhkan, mengerti, jadi merasa aman. Tapi berhala itu kita mesti dengan jujur bilang itu akan bikin kita jadi orang yang diperbudak. Maka pertanyaannya bagaimana supaya kita tetap stay relevan di tengah perkembangan zaman, tapi kebenaran Injil itu tetap menjadi dasar, tujuan, dan pilihan hidup kita. Oke, kita ikutin zaman, tapi apa yang harus menjadi filter di hidup kita? Di hidup anak-anak Tuhan, di hidup orang tua Kristen, di hidup pebisnis Kristen, di hidup orang-orang yang kuliah, dan kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Maka jawabannya kita akan lihat di firman Tuhan yang menjadi nats kita hari ini. Kita boleh baca sama-sama di depan, dari Roma 12. 1, 2, 3. Janganlah menjadi serupa dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus sebagai penulis kitab Roma yang menulis surat ini kepada jemaat di Roma, menulis satu peringatan yang keras kepada jemaat di Roma? Kalau kita baca pasal 12 sampai pasal yang terakhir itu berisi tentang sebuah pengajaran yang lebih praktis untuk dilakukan oleh jemaat-jemaat di Roma. Kenapa Paulus bilang jangan serupa dunia? Karena ada masalah, karena ada problem, karena ada reason yang sangat mendalam bagi Paulus untuk bilang jemaat di Roma jangan serupa dunia. Kenapa? Karena Paulus bilang apa yang terjadi sebelum mereka kenal Tuhan, dan apa yang mestinya mereka tahu bahwa dunia itu penuh dengan tipu muslihat. Di dalamnya ada begitu banyak manusia-manusia yang fasik dan lalim. Dan Paulus bilang kita juga ikut di dalamnya. Kenapa? Karena kita tahu ayat firman Tuhan yang terkenal bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Paulus bilang kamu di situ. Dan dosa bukan cuma bikin kamu kehilangan kemuliaan Allah, tapi please kita mesti tahu dosa itu bikin kita semua itu jadi buta. Oke? Jadi buta, jadi nggak bisa mengendalikan diri kita. Sehingga kenapa? Kita dikendalikan selalu dan terus menerus oleh keinginan kita. Dan akhirnya dosa itu membutakan kita untuk tidak takut kepada murka Allah. Makanya Paulus bilang, orang-orang lalim itu tidak berpikir murka Allah itu sangat kejam. Sangat besar kepada orang-orang berdosa. Tapi Paulus bilang, bersyukurnya kamu jemaat di Roma, itu sudah ditebus oleh Tuhan. Dan penebusan oleh Tuhan itu hanya karena kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah itu mestinya mendrive kamu untuk jangan lagi hidup seperti dunia, karena dunia bisa bikin kamu mati. Tapi seolah-olah kamu merasa kamu hidup. Benar ya? Makanya tepat sekali juga Paulus bilang di Efesus 2, orang yang berdosa itu mati. Mati. Sama seperti kita lihat orang mati di Grand Heaven, bukan? Orang mati kan mau dipakaikan baju warna merah, warna pink, dia nggak mungkin protes. Benar kan? Nggak mungkin protes karena dia sudah kehilangan daya itu. Itulah dosa. Bikin kita jadi bodoh sekali. Nah ini Paulus bilang, jangan, kamu udah keluar dari situ, please, kamu udah beroleh hidup, sekarang kamu harus menjalani hidup yang berbeda. Makanya kalau kita baca Alkitab di Roma 6, Paulus tulis dengan begini, jangan kamu berpikir, kamu sudah selamat tapi kamu masih bermain-main dengan dosa. Please jangan, Paulus bilang jangan. Kamu harus hidup dengan hidup baru. Itu ada di Roma 6 ayat 1. Tetapi Paulus kasih peringatan juga dan kasih panduan lagi di bagian-bagian yang lain. Tetapi Paulus mau menjalani hidup yang baru itu harus dengan pengertian dan pemahaman yang baru. Sebab kita kadangkala hidup bisa baru tapi pola pikir lama. Oke? Hidup bisa baru tapi mungkin jangan-jangan kita masih mengenakan pakaian yang lama. Dan Paulus bilang, kenapa mesti ada pengertian yang baru?
Karena tanpa pengertian yang benar, bagaimana mungkin melahirkan tindakan yang benar? Teologi yang benar, itu akan menghasilkan tindakan yang benar. Maka Paulus bilang di Roma 10, harus punya pemahaman yang benar. Bukan cuma sekedar rajin, sekedar melayani, tapi mesti datang dari pemahaman yang benar. Kenapa harus melayani, kenapa harus hidup buat Tuhan. Maka untuk itulah di pasal 12 itu nasihat praktis. Bagaimana Paulus bilang kita mesti mempersembahkan tubuh kita, atau mempersembahkan keseluruhan hidup kita. Termasuk hari ini hidup yang paling bestie dengan kita, paling dekat dengan kita, ruang digitalmu, teknologi yang kita pakai. Tetapi mengingatkan jemaat juga, bagaimana persembahan yang hidup, yang berkenan, yang telah dibaharui oleh akal budi yang baik. Maka untuk itu muncul Roma 12 ayat 2. Sampai sini mengerti? Jelas ya? Kenapa muncul Roma 12? Maka sampai sini kita mestinya tahu, kenapa muncul Roma 12 ayat 2 ini. Maka mari kita mulai, supaya kita lebih memahami. Maka Paulus bilang, bagaimana supaya kamu menjalani hidup dengan baik, dengan benar. Di tengah-tengah kamu harus mempersembahkan hidup hari ini, ruang digital kita. Paulus bilang, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Boleh kita bilang ke kiri kanan? Boleh kita bilang, jangan jadi serupa dengan dunia, kiri ke sebelah kanan? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Ini yang pertama. Mungkin kita berpikir serupa dalam hal apa? Apa artinya? Karena di Indonesia tidak terlalu terbuka menulis apa artinya. Tapi kalau kita lihat di NIV memberikan penjelasan lebih clear tentang apa yang semestinya kita tidak boleh ikut-ikutan dengan cara-cara dunia. Pola. Benar ya? Dunia ini punya pola. Ternyata pola atau gaya hidup dunia yang tidak boleh kita ikut-ikutan. Tapi bukan cuma berbicara mengenai pola, tapi di dalam Yunani kata dunia itu pengertiannya bukan tempat tinggal kita hari ini, tapi dunia di bagian ini berbicara mengenai arus dunia. Berarti ada pola, dan pola itu berbentuk seperti arus. Benar ya? Kenapa? Itu makanya di awal saya bilang jadi kegerakan. Karena nggak mungkin jadi sebuah kegerakan kalau nggak ada pola dan arus yang mendrive semua orang hari ini untuk terikat dengan sosmed. Jadi ada pola, ada arus. Dan kalau kita berbicara mengenai arus itu identik dengan satu hal yang bergerak cepat atau deras. Benar ya? Hari ini siapa yang senang renang atau suka renang? Angkat tangan. Ada? Oh sedikit ya. Jangan-jangan di sini semuanya suka baca Alkitab ya. Puji Tuhan. FOMO ya. Nah, perenang terbaik sekalipun, kalau kena arus yang kuat di laut, udah pasti habis. Mau berenang sekuat apapun, kalau kena gelombang yang kuat dan tidak punya antisipasi yang hebat, hanyut, mati. Sekalipun dia atlet, apalagi kita, cuman si paling atlet ya, nggak mungkin, pasti. Maka hati-hati Bapak Ibu, ini arus yang betul-betul cepat, kuat. Dan kalau kita melihat hari ini arus itu bukankah diperlihatkan dengan konten-konten yang cepat, bukan? Kalau kita main TikTok, main IG Reel, sekarang ini juga ada FB Pro, atau mungkin banyak sekali pergerakan teknologi kan cepat banget ya. Scroll, cuman potongan-potongan pendek. Bikin kita jadi dom scrolling, atau bikin kita jadi scroll terus menerus, dan akhirnya tanpa sadar, sampah kita terima. Makanya Oxford di tahun 2024 atau 25 ya, memasukkan kata brain rot di kamusnya. Karena Oxford menemukan begitu banyak orang hari ini otaknya itu rusak. Kenapa? Oleh konten-konten yang terlalu cepat, yang seringkali kita nggak filter. Cuman klik, cuman lewat, tapi selalu kita nggak tanya. Kenapa ya dia bilang ini? Kenapa ya aku dengar? Kenapa ya aku suka? Kenapa ya itu menjadi sebuah dopamin? Bahkan mungkin jangan-jangan hari ini konten-konten rohani, jangan-jangan. Memuaskan hal-hal yang sesaat, yang bikin kita relate dengan apa yang kita alami. Kita scroll konten-konten rohani tanpa kita nggak mau berubah. Tanpa kita nggak mau bayar harga untuk menderita. Benar ya? Karena konten-konten rohani di IG pun bisa jadi bikin kita kecanduan rohani mungkin. Jangan-jangan. Makanya ini yang bikin Paulus tuh dengan keras bilang, jangan sampai jemaat dan kita hari ini terikut di dalamnya. Nah pertanyaannya paling simpel supaya kita nggak bingung. Arus apa sih yang pada masa itu, yang sampai hari ini Alkitab tetap relevan sampai zaman kapanpun, yang dibilang oleh Paulus, jangan sampai arus itu menyesatkan. Simple, kalau kita lihat di bagian yang lain yang Paulus tulis, bahkan di Efesus dan Timotius, Paulus bilang budaya dunia
itu selalu mengajarkan kita untuk menuruti hawa nafsu. Mengejar keinginan diri sendiri. Benar kan? Mencintai diri sendiri, atau pakai bahasa hari ini, self-center, focus on me, atau mungkin bahasa yang lebih keren, pick me. Anak-anak muda semua tahu kan? Yang muda-muda semua tahu, pick me, semua aku. Red flag dalam berbagai macam hal, termasuk dalam kehidupan kita hari ini. Fokusnya selalu ke diri kita. Dan hari ini bukankah sosmed yang kita scroll, yang kita klik, yang kita konsumsi setiap hari, bikin kita tanpa sadar, kamu gak apa-apa kok, cinta diri kamu. Self love-nya udah terlalu bombastis. Diri kamu, oke, is oke Tuhan, begini. Termasuk banyak hal hari ini yang bikin kita cuman fokus ke diri kita selalu. Gak apa-apa kok, kan uang kamu. Gak apa-apa kok, kan healing. Gak apa-apa kok, ini kan bukti bahwa kamu mau financial freedom. Gak apa-apa, itu kan uang kamu. Kamu yang kerja keras kok. Kamu bebas pakai buat apa aja. Itu anak kamu kok. Ini sosmed aku kok. Ini hidup aku kok. Ini rumah aku kok. It's okay dengan akunya itu. Dan itu akhirnya mempengaruhi kehidupan jemaat dan kita, bukankah hari ini? Siapa sih yang berani tegur kita kalau gunakan sosmed? Seringkali kalau kita tegur anak kita juga bisa marah kan? Mama, papa, karena itu bagian aku, privasinya aku. Karena memang dunia sosmed hari ini fokusnya terlalu ke kita. Dan kita FOMO terhadap apa yang kita lihat. FOMO, dan akhirnya tanpa sadar bukan cuma orang di luar Kristen. Orang Kristen pun karena FOMO terjerat skema pay later. Banyak teman-teman yang saya tahu, termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Pay later, karena sudah gak mampu bayar, pinjol, benar. Dan akhirnya karena sudah mungkin gak mampu bayar, ditutupi dengan apa? Main judol. Termasuk hari ini begitu banyak beredar, begitu banyak teknologi-teknologi, aplikasi-aplikasi yang trending yang digunakan kita untuk apa? Berinvestasi. Benar ya? Bukankah kalau saya bilang Bitcoin, kita gak asing dengan Bitcoin? Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan main koin-koin yang tidak jelas. Saham-saham gorengan. Nah, karena mungkin ada hal-hal yang pengen dicari. Kekayaan. Kenapa? Karena dunia ajakan kalau kita makin kaya, financial freedom. Kenapa? Karena kerja capek. Karena kita pikir kerja itu bagian dari dosa. Padahal bukan. Kerja itu bagian dari kita serupa dengan Tuhan karena Allah kita Allah yang bekerja. Amin. Maka ini yang kerap kali nggak bisa merubah kita karena kita tidak mau untuk lepas dari dunia. Makanya ada satu survei yang dijawab oleh salah seorang di WA Story yang tadi saya nggak tampilkan di awal. Dia bilang begini, nggak semua konten yang relatable itu benar. Kadang konten-konten tersebut bisa membuat kita defensif dan menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Dan kita mungkin hari ini tidak lagi lihat ke buku, tapi kalau kita ngobrol dengan berbagai orang, kita pasti akan bilang, aku udah dengar kok dari podcaster itu. Kata orang itu, coba kamu lihat nggak? Kamu dengar nggak konten kreator ngomong itu? Atau mungkin kata-kata bijak yang muncul di internet, atau mungkin hari ini emak-emak yang paling suka share-share di WA Story atau di grup-grup keluarga, video-video, atau mungkin kadang-kala yang saya suka terima dari grup keluarga adalah konten-konten yang Mandarin, harus baik, gitu kan banyak sekali itu, ibu-ibu biasanya suka share di WA Story. Tanpa sadar, itu cuman kata-kata bijak yang tidak mengubah kita. Maka kalau begitu, budaya, pola, atau arus yang bagaimana yang mesti kita ikuti supaya kita nggak ikut-ikutan arus dunia. Sama-sama dengan saya kita baca bagian firman Tuhan ini dengan keras. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut. Sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dunia bilang ikut-ikutan, tapi Kristus bilang ikut aku. Fokusnya bukan fokus on me, tapi God center, Christ center. Amin. Itu yang Kristus mau, supaya kenapa kita jangan diperbudak, tapi kita justru harus dibebaskan untuk punya kelimpahan hidup di dalam Kristus. Dan Kristus bilang, kalau mau ikut aku paling simpel, matikan apa yang hari ini menguasai kita. Tidak lain, tidak bukan diri kita, bukan. Hawa nafsu kita, bukan. Dan itu Kristus bilang kepada kita. Dan apa sih yang Paulus juga maksudkan, yang bikin kita mungkin lebih bisa menangkap bagaimana mengikut Kristus paling sederhana, supaya kita nggak ikut arus dunia. Di Roma 8, Paulus bilang begini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu
oleh roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Karena semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi simpelnya, selalu dunia dan Tuhan itu punya suara yang berbeda. Kalau sosmed bilang ikuti tren, tapi Injil bilang ikuti Yesus. Mana yang kita mau pilih? Tergantung kita. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, Christ over click, Kristus mestinya di atas segalanya. Maka kalau kita mulai mau menata hidup kita untuk Christ over click, pelan-pelan mulai hari ini sebentar kita pulang, maka setiap hal, apa yang kita akan klik, post, pay, dan share, kita akan mulai sadar, karena aku anak Tuhan, Christ over segala sesuatu, kita mesti mulai tanya, apa yang kita klik, apa yang kita like, apa yang kita lihat, apa yang kita simpan, apa yang kita post, apa yang kita pay, apa yang kita subscribe, apa yang kita share, itu bikin Tuhan senang gak? Bikin aku tambah ikut Tuhan gak? Bikin aku tambah cinta Tuhan gak? Atau justru bikin aku tambah jauh dari Tuhan dan tambah tertidur dari kehidupan rohani? Ini yang mesti kita tanya. Supaya kita betul-betul mengerti dan kita mesti tanya setiap hari. Termasuk beberapa pertanyaan yang coba saya bikin jadi pertanyaan refleksi. Tuhan senang gak kalau aku merencanakan sesuatu dari apa yang ditunjukkan dan diajarkan di sosmed daripada konten kreator? Karena hari ini jangan-jangan kita di-drive oleh banyak konten kreator. Tuhan senang gak kalau ada sesuatu yang gue privatkan demi tidak ketahuan oleh istri, suami, keluarga, dan rekan kerja? Bisa jadi ada suami private IG-nya. Bisa jadi ada suami close friend. Kita gak pernah tahu, bukan? Bisa jadi ada istri, anak, saudara kita tutup-tutupi. Kita bikin second akun. Supaya kenapa? Kita bisa stalker banyak hal. Bikin akun kedua. Mungkin kalau akun pertama namanya Andrian, akun kedua mungkin namanya beda. Supaya mungkin Musa Andis gak tahu kalau aku follow siapa ya Musa. Nah, karena begitu. Kita bermain di dalam dunia yang berbeda, di dunia maya. Tipu-tipu. Tuhan senang gak kalau saya FOMO dan hanya melulu mencari apa yang hidden gem, yang di-share di Reels. Sehingga sekarang lagi ibadah, tapi sibuk. Hari ini kita mau makan yang hidden gem yuk di Mangga Besar. Dan itu seringkali saya lihat. Saya pernah ibadah di daerah BSD. Sekarang hari ini orang bukan cuma lihat WA, tapi bisa pesan Shopee Food sementara ibadah. Bisa lihat ini, bisa ngatur dengan, bahkan minggu lalu ketika saya off tidak pelayanan, di ibadah, ini makin gaul. Orang booking lapangan pedal. Luar biasa ya, jangan-jangan sekarang ada yang lagi mau booking nih, karena rame. Luar biasa hari ini. Maka bagaimana hidup kita hari ini? Maka Bapak Ibu, ini yang mesti kita terus-menerus kasih tahu. Setiap waktu kita mesti tanya, kita mesti tahu, karena Christ over click. Karena hidup kita mestinya persembahkan buat Tuhan. Kita mestinya tahu ruang digital kita itu juga ibadah buat Tuhan. Apapun yang kita pakai itu mesti kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Akun kita mesti memuliakan Tuhan, tidak perlu second akun. Kita mesti jadi kesaksian supaya dalam berbagai hal orang lihat Tuhan dalam kehidupan aku. Maka ini yang pertama, jangan serupa dengan dunia. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di sini. Karena Paulus tahu orang seringkali bisa mengerti jangan serupa dengan dunia. Tapi seringkali orang tidak bisa melakukan dengan konsisten. Kenapa? Karena bisa jadi dia tahu dunia jahat, tapi dia tidak tahu bagaimana cara supaya dia tidak terperangkap dalam dunia itu. Mestinya Bapak Ibu, orang tuh kalau mau berubah dari kehidupan dia, mau direformasi, mesti ada yang di-remove dari hidupnya. Oke? Seringkali kan kita bilang begini, aku pengen jadi orang yang taat. Kita mengerti konsep taat, tapi kita nggak pernah melepaskan apa yang tidak taat itu. Ngerti ya? Makanya ini yang Paulus bilang, bukan cuma berhenti di sampai jangan serupa dengan dunia, tapi bagaimana supaya kita setiap waktu dengan konsisten itu tidak serupa dengan dunia. Apa pembaharuan yang mesti kita lakukan? Apa kebiasaan baru yang mesti kita lakukan untuk mengikuti jangan serupa dengan dunia? Maka Paulus tambah, supaya kita mengerti, mesti ada yang berubah, mesti ada yang di-remove dari hidup kita, yaitu apa? Pembaharuan budi. Akal budi, mind. Apa sih arti berubah? Simple. Firman Tuhan bilang perubahan arah, direformasi, ditransformasi. Ada yang berubah. Ya, kalau kita bilang kita nggak serupa dengan dunia, mestinya mesti ada yang berubah. Motivasi kita, tujuan kita, cara hidup kita, termasuk di dalam berbagai macam hal, ada yang mesti berubah. Dan Paulus bilang, yang paling penting adalah arah hidup kita harus berubah supaya kita melawan arus dunia.
Kalau ikan mati, itu nggak mungkin dia lawan arus kan, dia pasti terbawa arus. Tapi kalau dia melawan arus, dia hidup. Begitupun dengan kita. Bagaimana mungkin kita bisa melawan arus kalau kita masih hidup dengan pola pikir yang lama. Sehingga Paulus bilang, berubahlah pembaharuan budimu. Ada sesuatu yang mesti berubah, yang tertanam di mind kita, supaya menghasilkan paham yang baru, karena seringkali kita sudah dipengaruhi oleh paham-paham yang lama. Maka apa itu perubahan yang Paulus mau? Itu jawabannya ada di Roma. Simpelnya begini, dia bilang begini di ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jika kita hidup, firman Tuhan bilang, kita hidup untuk Tuhan. Perubahan mindset. Kalau aku hidup, ya aku hidup untuk diriku, hidup untuk Tuhan. Jika aku mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Termasuk apa yang paling private di hidup kita, itu juga milik Tuhan. Maka, ini kalau nggak tertanam, nggak mungkin kita akan betul-betul berubah. Maka Paulus bilang, bagaimana supaya kita senantiasa memikirkan mati dan hidup untuk Tuhan, bukan untuk dunia dan ruang digital yang sementara ini. Kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 2, boleh Bapak Ibu buka? Boleh deh, Ibu-ibu buka Kolose 3, Bapak-bapak buka Filipi 4 ayat 8. Yuk, boleh buka yuk. Ibu-ibu boleh buka dan seluruh wanita boleh buka Kolose 3, Bapak-bapak, para pria boleh buka Filipi 4 ayat 8. Tapi tadi saya diingatkan di sini ada panggilan cican-cican dan apa tadi ya? Kotek-kotek ya, koko ganteng. Nah, bebas lah ya. Ibu-ibu Kolose 3 cican-cican, macan-macan, Kolose 3 ayat 2. Pria-pria buka Filipi 4 ayat 8. Silakan. Sudah, kalau sudah buka ini paling aplikatif dari artinya Paulus yang dia bilang hidup dan mati untuk Tuhan. Apa yang mesti dipikirkan terus supaya kita bisa hidup untuk Tuhan. Ibu-ibu boleh baca. Kolose 3 ayat 2, saya hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Bapak-bapak, Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Simple ya, bagaimana mau berubah? Perubahan hidup. Perubahan hidup, kita mau hidup dan mati buat Tuhan. Bagaimana supaya hidup dan mati buat Tuhan selalu kita pikirkan? Paulus bilang, mesti ada yang kita pikirkan lebih daripada apa yang kita pikirkan untuk hal-hal yang sementara. Bapak Ibu, Paulus bukan anti dunia, begitupun saya. Tidak semua apa yang ada di dunia ini duniawi. Tapi itu menjadi duniawi dan menjadi tidak berguna kalau kita hanya hidup dan mati-matian berpikir untuk hal-hal yang sementara. Hal-hal yang sementara itu nggak salah, uang, benar kan? Baju nggak salah, liburan. Saya nggak anti liburan, kalau Bapak Ibu mau liburan, ayo kita sama-sama pergi liburan. Nggak. Tapi yang salah adalah kalau kita hidup hanya untuk itu. Kalau kita hidup hanya memikirkan liburan ini karena gue yang punya uang, karena gue pengen fresh, healing. Tapi yang salah adalah kalau kita berpikir terus-menerus untuk hal-hal duniawi. Makanya Paulus bilang, pikirkanlah apa yang ada di atas. Pikirkanlah apa yang sedap didengar, yang mendatangkan damai, yang betul-betul bernilai kerajaan Allah. Maka di dalam berbagai macam hal, termasuk waktu kita lihat ekspansi bisnis teman kita di sosmed, kita pikir, kalau aku ikut itu Tuhan senang gak? Kalau aku lihat kehidupan orang di luar sana, Tuhan senang gak kalau aku ikut itu? Ketika anak-anak kita kasih pilihan, itu adalah pilihan yang menyenangkan Tuhan atau enggak? Itu pilihan yang betul-betul membawa dampak Injil atau tidak? Maka Bapak Ibu, waktu kita terus-menerus memikirkan perkara-perkara surgawi, bernilai kekal, ini akan melatih kita untuk akhirnya stop memikirkan hal-hal yang duniawi yang ada di ruang digital. Dan kita akhirnya mulai berpikir bagaimana punya pikiran yang baru, yang beda, yang sudah ditransformasi. Dan firman Tuhan bilang, hidup yang punya pikiran yang baru, itu mampu menguji mana kehendak Allah, mana yang bukan. Karena at the end dari hidup kita, harus menjadi persembahan yang berkenan, yang sejati kepada Tuhan. Ini akan mulai terjadi kalau kita terus-menerus memikirkan hal-hal rohani. Dari mana simpelnya supaya pikiran-pikiran itu muncul? Paling simpel, baca Alkitab. Seringkali banyak orang terlalu banyak melayani tapi lupa baca Alkitab. Terlalu banyak ke gereja tapi saat teduh nggak ada. Terlalu banyak pelayanan bersama dengan keluarga di mana-mana tapi nggak ada mesbah keluarga. Terlalu banyak diisi oleh berbagai macam hal, kita nggak pernah tahu kita dan anak kita diisi oleh apa. Dikontrol oleh apa.
Kalau firman Tuhan tidak menjadi satu kesukaan untuk kita renungkan siang dan malam, kata pemazmur, bagaimana mungkin kita setiap hari akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang surgawi. Makanya jangan heran kita didrive oleh pikiran-pikiran duniawi di sosmed kita. Karena jangan-jangan kalau kita mau jujur, kita malas baca Alkitab. Biarkan firman Tuhan kita baca, supaya itu mempengaruhi hidup kita, dan akhirnya teknologi dan ruang digital itu tidak akhirnya menjadi kegerakan yang bikin kita candu, tapi itu bikin kita bersyukur karena teknologi dan ruang digital, kata buku ini, itu adalah anugerah Allah. Setelah anugerah kehidupan, barangkali ini adalah anugerah terbesar. Ia adalah ibu dari peradaban, seni, dan ilmu pengetahuan. Kita akan merayakan sosmed, perkembangan digital hari ini dengan begitu banyak hal yang berubah. Itu akan kita pakai buat bikin Tuhan dikenal lewat apapun yang kita lakukan. Amin. Supaya kenapa? Hidup kita betul-betul menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Termasuk dalam ruang-ruang digital yang hari ini kita punya. Pengetahuan di sana, seni di sana, kita ikut. Kita ikut share, kita ikut bagikan. Kita ikut rayakan konten-konten yang dibikin oleh Shine. Supaya kenapa? Itu ikut bikin banyak orang ditransformasi lewat konten-konten ini. Dan betul-betul hidup kita pada akhirnya hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dan tema kita hari ini, Christ over click, itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita sadar Christ is enough for me.